Buat siang hari ini, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu, urapi setiap Recording in progress. dan Tuhan, lembutkan hati kami This meeting yang is keras, being hati recorded. kami yang masih luka, sembuhkan, pulihkan hati kami yang masih trauma, kami yang masih punya trauma tentang masa lalu, trauma masa kecil, trauma apapun dalam hidup kami. Hari ini sembuhkan kami Tuhan, supaya hati kami menjadi seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu ini yang kami terima hari ini akan berakar, bertumbuh, berbuah lebat, dan mengubah hidup kami. Tuhan, jamah pikiran kami yang keras diciptakan oleh pola pikir dunia dihancurkan hari ini. Dan biarlah kami memiliki pikiran Kristus sehingga benar-benar hidup kami supranatural. Berbicaralah Tuhan, ajari setiap kami. Kami mengikat setiap iblis yang hendak mencuri benih firman, kami hardik keluar dalam nama Yesus. Ambil alih Roh Kudus dan para malaikat Tuhan bekerja di sekeliling gereja ini dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk, shalom. Ya, ketemu lagi kita hari ini. Saya masih terus akan mengajarkan kepada bapak-bapak dan ibu semua tentang bagaimana kita menjadi supranatural ya. Karena terlalu banyak anak-anak Tuhan hidup tanpa pemahaman bahwa dia adalah anak Allah. Betul ya? Mereka terlalu natural. Ada banyak orang Kristen, orang Katolik yang sebetulnya dia itu anak Allah, tetapi mereka tidak tahu identitasnya sebagai anak Allah. Pikirannya kadung dicetak oleh pola pikir dunia sehingga dia menjadi seperti anak dunia, padahal dia anak Allah. Apa yang membuat kondisi anak Allah menjadi anak dunia atau anak iblis adalah di pikiran. Penyebabnya ada di pikiran. Penyebabnya ada di mana? Pikiran. Contoh ya. Contoh. Waktu engkau setiap hari mengisi waktumu
dengan hari-harimu yang mungkin lagi istirahat, engkau isi dengan nonton film jorok porno cabul, maka pikiranmu akan cabul. Betul nggak? Imajinasimu, pikiranmu isinya tentang hal-hal yang cabul. Lah itulah yang disebut pola pikir dunia. Dan itu pola pikir dibentuk oleh iblis. Karena memang dunia ini sudah jatuh di tangan iblis. Tetapi sebetulnya kunci maut dan kerajaan maut sudah dipegang oleh Yesus. Jadi barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia sudah tidak bisa disentuh oleh maut. Tetapi banyak anak-anak Tuhan tidak paham itu, membiarkan pikirannya dicetak oleh pola pikir dunia, sehingga mereka menjadi anak dunia. Ngerti ya? Yang di belakang, kalau saya lagi ngomong, pikirannya jangan kemana-mana ya. Fokus, belajar fokus. Walaupun mungkin engkau sudah mungkin bermain-main dengan narkoba, ada banyak saraf-saraf di dalam pikiranmu yang konslet, ya. Diomongi susah ya toh. Loh kalau kalau main narkoba kan gitu ya Pak ya. Diomongi apa saja tuh. Hah? Hah? Ya. Habis itu lupa. Konslet karena pengaruh dari narkoba. Tapi hari ini Tuhan akan menyembuhkan pikiranmu. Siapa yang hari ini mau disembuhkan pikirannya? Ya, siapa yang hari ini mau menjadi supranatural seperti Yesus? Ya, hari ini Tuhan rindu sekali kita mengalami janji-janji Tuhan, kita mengalami Kristus di dalam diri kita. Ya. Dan kita punya judul hari ini, ternyata aku tuh punya imannya Kristus loh. Nah, judulnya hari ini, ternyata aku punya imannya Kristus. Yang di belakang jangan ngobrol sendiri. Kelihatan loh dari sini. Yang di belakang jangan ngobrol sendiri. Yang di belakang jangan ngobrol sendiri. Kalau bapak-bapak ndak fokus, nanti keluar dari lapas engkau gitu-gitu saja, nggak ada perubahan. Negara rugi kasih kamu makan, rugi. Negara rugi kasih kamu tempat tidur yang nyaman, rugi. Jangan bikin rugi negara, jangan bikin rugi keluargamu. Saya tahu kalian tersinggung, tapi itu lebih baik daripada nanti Tuhan terus terang di hadapanmu, dan itu waktunya sudah terlambat. Hargai setiap kesempatan yang Tuhan kasih untuk engkau bertobat. Ya, untuk engkau benar-benar diproses ulang untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara perhatikan, ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau akan dituntun untuk berkata, Tuhan Yesus, hari ini aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Betul ya? Engkau akan dituntun ngomong kayak gitu kan? Masuklah di dalam hatiku, masuklah di dalamku, menjadi Tuhan dan Juru Selamatku dari sekarang sampai selama-lamanya. Kalian dituntun untuk ngomong seperti itu, toh? Tapi sering kali yang kamu omongkan cuma di mulut saja, itu nggak merasuk sampai ke dalam hatimu, dalam jiwamu, dalam rohmu. Nah, perhatikan, ketika Tuhan Yesus, aku mengundang engkau masuk di dalam hatiku. Yesus itu benar-benar masuk di dalam dirimu. Nah, otomatis engkau memiliki imannya Kristus. Otomatis engkau memiliki kemenangan yang Yesus sudah raih, yaitu atas iblis, dosa, dan maut. Ya, atas iblis, dosa, dan maut. Engkau mendapatkan semuanya. Engkau mendapatkan semuanya. Tetapi seringkali itu imannya tidak aktif, ya. Imannya orang tersebut yang habis terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka cuman ya sudah, aku sudah dibaptis, ya sudah, aku sudah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu hidupnya sama saja tidak berubah seperti yang Tuhan mau, betul nggak? Karena tidak ada iman bahwa Yesus di dalam dirinya. Lah kalau Yesus di dalam dirinya kok dia berzina? Yesus di dalam dirinya kok dia jualan narkoba? Yesus nggak jualan narkoba. Yesus selamatkan orang-orang yang terikat dari narkoba, betul? Kalau ada orang yang sakit, Yesus ketemu orang sakit langsung menyembuhkan. Ya. Tapi seringkali kita bikin orang itu menjadi sakit. Oh, jualan narkoba.
engkau edarkan narkoba, atau engkau bikin dia celaka dengan menusuknya, ya kan? Dengan menusuk untuk merampas hartanya. Loh, Yesus itu kalau di dalam dirimu kau percaya sama Yesus, di dalam dirimu ada Roh Kristus. Yesus mengerjakan hal-hal yang baik, menyembuhkan, memulihkan. Betul nggak? Masuk akal nggak? Ini apa yang saya sampaikan? Ngerti nggak? Paham ya? Nah, kalau engkau percaya kepada Yesus, kelakuanmu tidak seperti Yesus, di dalam dirimu itu ada roh apa? Kan itu pertanyaannya. Kalau engkau suka membunuh, berarti roh pembunuh itu ada di dalam dirimu. Kalau engkau suka berzina, berarti roh perzinahan itu ada di dalam dirimu. Ya. Nah, perhatikan. Ternyata aku memiliki imannya Kristus. Tuhan menaruh imannya di dalam firman-Nya. Perhatikan kata-kata ini. Tuhan menaruh imannya Yesus, menaruh imannya dia sendiri. Bapa menaruh imannya Bapa di dalam firman-Nya Bapa. Yesus menaruh imannya Yesus itu di dalam firman-Nya sendiri. Jadi ketika engkau dengar firman, engkau percaya firman, sebetulnya engkau punya imannya Yesus. Ngerti? Nah, masuk ini. Masuk enggak? Belum paham ya? Iman timbul dari apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman apapun yang kau dengar, itu adalah imannya Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan punya iman. Tuhan punya kepercayaan, apapun yang dia ucapkan itu terjadi. Itu imannya Tuhan. Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Ya, raja itu ketika dia mengucapkan sesuatu menjadi hukum dan harus berlaku, betul nggak? Itu raja. Itu raja. Dan engkau tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah raja di atas segala raja. Maka segala ucapannya menjadi hukum dan harus terjadi. Amin. Amin. Waktu engkau dengar firman, engkau memiliki imannya Tuhan. Makanya ketika saya dengar firman Markus 16 ayat 16 sampai 20, yang percaya sama Yesus maka dia tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Yang percaya sama Yesus maka dia akan mengusir setan-setan, itu Markus 16 bilang begitu. Yang percaya Yesus maka dia minum racun maut tidak akan mati. Yang percaya Yesus maka dia memiliki bahasa-bahasa yang baru. Saya percaya itu. Ketika saya mendengar firman itu, saya memiliki imannya Kristus, sehingga ketika saya ketemu orang sakit, saya tumpang tangan orang sakit, dan orang sakit itu pasti sembuh. Karena itu hukum atau sabdanya Tuhan yang harus terjadi. Saudara mengerti hari ini? Kenapa engkau tidak ada iman? Kenapa engkau tidak ada iman? Karena engkau jarang mendengar firman Tuhan. Atau engkau dengar firman Tuhan hanya di hari Minggu saja. Atau gini, Bu, di sini setiap hari ibadah. Kami bukan hanya hari Minggu saja dengar firman. Setiap hari kami dengar firman. Pagi, sore, pagi, sore, pagi, sore. Tapi kenapa hidup saya tidak berubah? Saya khawatir, tetap khawatir. Saya cemas, tetap cemas. Pikiran saya jorok terus, tetap jorok. Padahal saya sudah dengar firman. Kenapa tidak ada perubahan di dalam hidup saya? Perhatikan. Penyebabnya adalah yang belakang. Perhatikan. Penyebabnya kenapa engkau tidak berubah ketika dengar firman. Adalah ketika engkau menghadapi situasi yang sedang kau hadapi saat itu, tiba-tiba iblis menaburkan yang namanya benih ketakutan, benih kekhawatiran, benih ketidakpercayaan. Ah, masa sih tiba-tiba engkau menjadi sangat down, sangat khawatir ketika mendengar putusan hukumanmu, ya, hakim memberikan putusan hukuman-hukuman atau
jaksa memberikan putusan-putusan yang membuat engkau gemetar. Ketakutan, kekhawatiran. Sehingga di situ engkau tidak lagi percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau lupa dengan keberadaan Tuhan yang sanggup menolongmu, yang sanggup membelamu, yang sanggup membenarkanmu, yang sanggup menjadi pengacaramu. Karena apa? Iblis terlalu gencar memberikan ketakutan kepadamu. Nah, kalau dibaca di Matius 13, iblis itu menabur benih lalang. Sehingga kalau lalang itu tidak dicabut, hatimu, pikiranmu penuh dengan lalang, penuh dengan takut, penuh dengan kekhawatiran. Itu dibaca di Matius 13 ayat berapa ya itu? Yang ada 4 tanah, pinggir jalan, kemudian batu-batu, kemudian semak duri, dan ada tanah hati yang subur. Nah, waktu engkau punya masalah, iblis menaburkan ketakutan dan engkau diam saja. Ya lumrah namanya manusia. Itu ya kalau kena masalah down, ketakutan, khawatir. Nah, lumrah, engkau mengatakan lumrah itu, maka engkau disebut punya pikiran natural. Pola pikir natural. Pola pikir yang dicetak oleh dunia. Sehingga untuk diomongi, untuk membuat mujizat, enggak percaya. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan punya 1001 cara untuk menolongmu, itu dia enggak percaya. Orang yang sini dan sininya terlalu banyak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, benih lalang yang ditabur oleh musuh, yaitu iblis. Ketika dia dengar firman, dia resisten, dia menolak. Bukankah itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, betul? Betul nggak? Saya kasih cerita, murid-murid Yesus, mungkin ini sudah saya ceritakan, tapi waktu saya cerita ini kalian lagi ngantuk, pikirannya lagi terbang kemana-mana. Ya, saya ulang. Di Markus 6, Yesus memberi makan 12.000 orang, karena di situ dicatat 5.000 laki-laki. Berarti ada perempuannya 5.000, berarti ada kira-kira anaknya 2, ya berarti 12.000. Nah, di situ Yesus berkata, kamu murid-murid harus memberi mereka makan. Mereka berkata, dari mana duitnya? Dari makan, mana ada toko yang buka hari sore-sore sudah mau malam kayak gini untuk kasih mereka makan. Gitu ya. Terus di situ ada 5 roti 2 ikan. Dan Yesus membuat mujizat sehingga mereka semuanya makan sampai kenyang dan sisa 12 keranjang. Berarti itu supranatural kan? Berarti itu mujizat kan? Ini saya lagi ngomong dompetmu yang kering tuh jangan jualan narkoba. Ikuti seperti yang Yesus kerjakan. Kalau kamu nggak punya uang, ikuti yang Yesus kerjakan. Jangan nyuri, jangan nyolong, jangan merampas milik orang. Ikuti Yesus, teladan Yesus dulu. Ketika krisis ekonomi, di situ tidak ada uang, di situ cuma ada 5 roti 2 ikan. Tapi Yesus sanggup membuat mujizat, memberi makan 12.000 orang. Loh, saudara perhatikan, emangnya ayat itu ditulis cuma iseng-iseng doang gitu? Enggak. Bahwa firman itu sampai dengan hari ini masih berlaku. Ketika kondisi ekonomimu lagi merosot, ketika kondisi ekonomi lagi hancur-hancuran, you ingat kejadian ini. Kamu ingat kejadian ini. Seberapa yang ada di dalam rumahmu. Walaupun uangmu itu tinggal 5.000. Ya. Tuhan, aku mau bikin mujizat 5 roti 2 ikan dipakai untuk makan 12.000 orang. Karena ini ada ayatnya, ada hukumnya. Caranya bagaimana? Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan itu toh. Saudara jangan resisten dengan firman ini. Kalau engkau resisten, engkau menolak, engkau nggak akan ngalami. Tapi ketika pikiranmu kamu selaraskan dengan firman Tuhan, engkau akan ngalami supranatural ini. Yang menghalangi engkau mengalami supranatural adalah pikiranmu, logikamu.
Oke, Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan itu, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa bahwa Engkau memberkati ini untuk memberi mereka makan. Sebetulnya Yesus ngapain sih waktu naruh tangannya di atas kayak gini? Dia memiliki imajinasi. Dia bisa melihat bahwa Bapa di surga sudah menyediakan begitu limpah makanan buat mereka. Itu di sini loh, pikiran. Yesus melihat bahwa semua sudah disediakan. Nah, hari ini saya mau ngajak Bapak Ibu semuanya, milikilah imannya Kristus. Tadi engkau sudah mengundang Yesus masuk di dalam dirimu. Berarti engkau memiliki imannya Kristus. Apalagi ketika engkau dengar firman itu adalah imannya Tuhan. Engkau masukkan di dalam pikiranmu. Engkau imajinasikan, engkau percaya penuh bahwa aku itu anak Allah, enggak mungkin kere. Aku itu anak Allah, enggak mungkin aku ini jadi pembunuh. Kalau katakanlah hari ini aku membunuh, aku menjadi sempat membunuh seseorang, Tuhan bisa mengubah hidupku. Seperti Saulus diubah menjadi Paulus. Dari seorang pembunuh diubah menjadi seorang yang memenangkan jiwa-jiwa sampai dengan hari ini. Pikirkan itu, imajinasikan itu. Maka yang engkau pikirkan itu yang terjadi. Oh, enggak ada amin ya? Kalian enggak percaya? Bingung, Bu. Masa sih? Masa sih? Loh, itu loh. You mesti wake up ya. Di sebelahmu itu ada iblis yang terus mencuri benih firman yang saya taburkan supaya kamu enggak percaya. Ya, sekali lagi, ketika Yesus itu menengadahkan tangannya dan Tuhan, Bapa, terima kasih buat 5 roti 2 ikan ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Engkau memberi makan kepada mereka semua. Ada imajinasi, ada pikiran. Pikiran itu adalah jembatan yang menghubungkan engkau dengan alam surgawi. Perhatikan, pikiranmu adalah jembatan yang menghubungkanmu dengan alam surgawi. Sebab pikiran itu adalah jiwamu. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, keinginan, emosi, kehendak. Waktu Tuhan menciptakan manusia, engkau diberi pikirannya, pikiran Kristus, pikiran supranatural. Pikirannya Allah di copy paste kepada pikiranmu. Karena engkau anak Allah. Tetapi oleh karena dosa, pikiranmu dijadikan sama percaya dengan hal-hal duniawi. Itu loh maksudnya. Paham ya? Tapi ketika engkau sudah bertobat, pikiranmu dikembalikan memiliki pikirannya Kristus. Dosa itu membuat pikiranmu ada selubung. Tapi ketika engkau bertobat, pikiranmu dijadikan sama lagi menjadi pikirannya Tuhan. Waktu Yesus mengangkat tangannya, mengucap syukur, pikirannya diarahkan kepada yang di atas. Kolose 3 ayat 2. Pikirkanlah perkara yang di atas. Apa tuh perkara di atas? Semua sudah disediakan. Makanya Yesus berkata, burung pipit aja dipelihara. Apalagi kamu anaknya. Jangan khawatir, jangan takut. Yesus kan ngomong kayak gitu. Tapi kenyataannya kamu tetap khawatir, kamu tetap takut. Karena apa? Matamu melihat kepada kondisi keadaan. Nah, hari ini saya sedang mengajarkan untuk pikiranmu dibuat percaya pada alam surgawi, pada apa yang Tuhan sediakan. Coba dibuka di Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 ayat 3. Dibacakan tolong.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan dalam berkat suami di dalam surga. Terpujilah Allah Bapa yang sudah memberikan seluruh berkat, tapi berkatnya di dalam surga. Oh ya. Ya kan ayat itu ngomong kayak gitu kan? Coba dilihat dulu. Jangan selalu abai terhadap firman Tuhan. Ketika engkau abai terhadap firman Tuhan, maka engkau tidak mengalami firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus. You mesti di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus nggak bisa. Engkau mesti harus di dalam Kristus. Yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Nah, perhatikan bahwa seluruhnya sudah disediakan. Nah, bagaimana bagaimana Yesus membuat mujizat dari 5 roti, 2 ikan, memberi makan kepada banyak orang. Bagaimana engkau membuat mujizat di dalam rumah tanggamu yang hari ini tanggal 1 itu masih beberapa hari lagi, tapi duitmu tinggal 5.000. Bagaimana engkau membuat mujizat itu? Apakah bisa? Bisa, karena engkau anak Allah. Bisa, karena ketika engkau sudah bertobat, engkau diberi imajinasi, engkau diberi pikiran seperti pikiran Kristus. Engkau diberi iman seperti imannya Yesus. Waktu engkau bersyukur, terima kasih buat uang yang tinggal 5.000 ini. Aku percaya seperti mujizat 5 roti 2 ikan memberi makan 12.000 orang, sisa 12 keranjang. Bahwa aku tidak akan pernah kekurangan sebab aku anak Allah. Tidak ada anak Allah yang kere, tidak ada anak Allah yang miskin. Bahkan aku ini dipanggil sebagai imamat yang rajani. Para imam yang tinggal di dalam kerajaan. Aku sebagai imamat yang rajani. Enggak mungkin imam itu kere. Enggak mungkin imam itu miskin. Ucapkan firman. Deklarasikan. Engkau sedang menciptakan firman atau imannya Tuhan itu terjadi di dalam hidupmu. Tapi yang sering kali terjadi, ketika uangmu tinggal 100.000, buru-buru 100.000, Bu, 50.000 aja, bersyukur sekali itu. Tinggal 5.000. Tapi aku masih harus hidup sampai dengan tanggal 1 nanti. Mulai latih. Bahwa engkau memiliki imannya Kristus. Bahwa engkau ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak lagi hidup di dalam daging, tapi di dalam roh. Engkau memiliki roh Kristus. Buka di Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Roma 8 ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Perhatikan ayat ini. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bukankah tadi di awal saya memberitahu, ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, Yesus tinggal di dalammu. Ketika Yesus tinggal di dalammu, kamu tidak lagi hidup di dalam daging, tidak lagi mencuri, membunuh, bercina, iri hati, sakit hati, nggak bisa mengampuni, tidak lagi hidup di dalam daging. Tetapi Roh Kudus memampukan engkau untuk hidup di dalam roh. Ketika engkau hidup di dalam roh, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Roh Kristus. Ketika di dalam dirimu ada Roh Kristus, engkau bisa mengerjakan seperti yang Kristus kerjakan. Katakan amin. Masukkan itu di dalam rohmu. Buat engkau paham firman Tuhan. Ketika engkau paham firman Tuhan, firman itu akan mengubah hidupmu. Alasannya kenapa engkau malas baca Alkitab? Alasannya ada saja alasannya. Yang ketinggalan lah Alkitabnya, yang nggak punya Alkitab lah.
Tapi kalau koleksi-koleksi yang lainnya kamu punya. Alkitab itu loh yang buku pedoman engkau nggak punya. Yang ya punya Bu, banyak sekali di rumahku, tetapi itu sampai berdebu nggak pernah kau buka. Alasannya kenapa engkau tidak membaca firman adalah supaya engkau tidak tahu kebenaran dan supaya engkau tetap hidup di dalam pola pikir dunia, tidak mengalami supranatural. Saya akan masih terus ajarkan Markus 11 supaya membuka wawasan Bapak Ibu semuanya ya. Markus 11 ayat 20 sampai 26. Ketika engkau menerima firman masuk ke dalam hatimu, engkau sedang menerima iman supranaturalnya Tuhan. Dengarkan. Ketika engkau sedang menerima firman masuk ke dalam dirimu, makanya saya melarang Bapak Ibu untuk melamun ya waktu dengar firman kayak gini, rugi. Ketika engkau dengar firman, engkau menerima firman masuk di dalam hatimu, engkau sedang menerima imannya Tuhan, yaitu iman supranatural. Tuhan menaruh imannya di dalam firman-Nya. Tuhan menaruh imannya di dalam firman-Nya. Mari kita buka di Markus 11 ayat 20. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Terus, maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Nah, kata-kata percayalah kepada Allah itu di dalam bahasa Inggrisnya have faith in God. Have faith in God. Milikilah imannya Tuhan. Tadi saya bilang bahwa firman itu adalah imannya Tuhan. Waktu engkau terus dengar firman, di dalam dirimu ada imannya Tuhan. Kenapa engkau harus punya imannya Tuhan? Karena iman itu yang akan membuat mujizat. Ya, have faith in God. Kenapa engkau harus punya iman? Karena hanya imanlah yang bisa menggerakkan surga untuk melakukan mujizat atau melakukan supranatural. Maka harus ada iman. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, perhatikan, tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Stop dulu di sini. Stop dulu di sini. Kenapa Yesus ngomong begini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ini Yesus yang ngomong. Saya tadi ngomong kan, sabda raja itu menjadi hukum. Lah ketika Yesus ngomong seperti ini, berarti harusnya kalau saya berkata, hei sakit penyakit keluar dari tubuh ini, dari tubuh orang ini, maka sakit penyakit itu harusnya sudah keluar. Memang keluar. Memang keluar. Saya melihat roh sakit penyakit, setan yang membawa sakit penyakit di dalam diri orang itu ketika saya berkata, hei sakit penyakit, hai roh sakit penyakit keluar dari tubuh orang ini. Sebetulnya roh sakit penyakit itu sudah keluar. Tetapi orang yang saya doakan ada dua kemungkinan. Yang pertama dia percaya dan terus percaya, terus mengimajinasikan Yesus datang dan menyembuhkan dia. Terus dia memasukkan iman itu di dalam dirinya. Tapi yang kedua, ada yang tidak percaya. Yang percaya, dia mengalami kesembuhan instan. Yang tidak percaya, harus dibawa ke rumah sakit, diotet-otet dulu, diogrok-ogrok dulu, di CT scan dulu, dihabisi dulu duitnya. Betul apa betul? Setelah uangnya habis, nggak ada lagi uang yang bisa menolong dia. Aduh, rumahku habis, mobilku habis untuk berobat. Nggak ada lagi pertolongan, ternyata duit tidak bisa menolong dia.
Dia balik lagi datang kepada Tuhan. Setelah habis-habisan dia baru percaya bahwa Yesus menyembuhkan. Nah, tapi kan rugi dia udah habis-habisan. Ada dua kemungkinan kenapa seseorang ketika berdoa untuk kesembuhan, yang satu dia langsung mendapatkan kesembuhan instan karena dia percaya, tidak bimbang. Ayat ini tadi, Markus 11 ayat 22. Nah, coba sekarang berikutnya, ayat berikutnya. Ayat berikutnya, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikannya kepadamu. Perhatikan ayat ini, sebelumnya yang tadi ya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Kenapa Yesus ngomong kayak gitu? Karena segala sesuatu yang merupakan kebutuhan hidupmu untuk engkau hidup di bumi telah disediakan Bapa di surga. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Tetapi kalau engkau tidak percaya, di dalam dirimu tidak ada imajinasi bahwa engkau telah menerima kesembuhan, engkau telah menerima kelimpahan, engkau telah menerima pemulihan, engkau tidak memiliki imajinasi itu di dalam pikiranmu, maka engkau tidak menerimanya. Paham ya? Ayat berikutnya, engkau akan supranatural dengan catatan ini. Jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu di dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Terus, tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jika engkau masih konflik batin, jika engkau masih sakit hati, jika engkau masih trauma, engkau tidak bisa supranatural. Tetapi jika engkau sudah mengampuni sesamamu, engkau memiliki imannya Kristus, dan engkau percaya bahwa apapun yang engkau ucapkan terjadi, dan engkau mengimajinasikan pikiranmu, mengimajinasikan apa yang Tuhan sudah sediakan. Apa itu yang Tuhan sudah sediakan? Ketika engkau sakit, Tuhan menyediakan kesembuhan. Ketika engkau miskin, Tuhan menyediakan kelimpahan. Ketika engkau berbeban berat, Tuhan menyediakan yang namanya kelegaan. Semua sudah disediakan. Enggak perlu stres, enggak perlu engkau pergi ke psikolog untuk dikonseling, enggak perlu. Engkau tinggal datang kepada Tuhan. Tuhan, aku berbeban berat. Firman-Mu berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukankah Yesus berkata begitu? Tetapi ketika engkau tidak percaya kepada firman itu, tidak ada iman, engkau harus pergi ke psikolog, engkau harus makan obat tidur, obat depresi, yang mengakibatkan engkau ya tidur melulu, nggak pernah ada kekuatan untuk engkau menghadapi hari-hari. Saudara, judul hari ini adalah ternyata aku memiliki pikiran Kristus. Sekali lagi, ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam dirimu ada Yesus Kristus. Di dalam dirimu ada imannya Yesus. Di dalam dirimu ada pikiran Kristus. Sesungguhnya engkau supranatural. Keluar. Oke. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Bapak Ibu yang ikut Zoom hari ini, apa yang saya sampaikan, biarlah itu mengubah cara berpikirmu. Engkau yang masih trauma dengan luka batin, engkau masih sulit untuk mengampuni, engkau tidak supranatural. Sakit ya tetap pergi ke dokter, dan sakit terus. Dan itu merugikan hidupmu sendiri. Hari ini, segeralah beresi hatimu, segera beresi traumamu, ampuni, dan itu harga mati ya, mengampuni itu harga mati. Kalau tidak, engkau tidak akan percaya pada hal yang supranatural. Karena hatimu keras. Sulit disuruh ngampuni, sulit. Hatimu keras. Kalau hati yang keras, itu tidak bisa supranatural. Oke?
Tuhan, kami berdoa untuk lapas Nias, biar internetnya terhubung kembali. Dan aku berkata kepada engkau iblis yang mengacau, aku hardik di dalam nama Yesus. Para malaikat Tuhan, sambungkan kembali sinyalnya. Dan sebentar kami akan berdoa untuk menghabisi pola pikir manusia lama mereka, untuk digantikan dengan pola pikir Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari Tuhan, hubungkan kembali di dalam nama Yesus. Pak Abner bisa menghubungi mereka? Masih mau gabung lagi atau sudah? Dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Bapak Ibu yang ikut Zoom, apapun masalahmu, keinginan Tuhan adalah menolongmu. Ya, keinginan Tuhan adalah menolongmu. Dan semua sudah disediakan. Oke. Tadi terpisah ya, terpental ya, sebentar. Sekali lagi, keinginan Tuhan, engkau dikembalikan menjadi makhluk supranatural. Katakan amin. Keinginan Tuhan, engkau menjadi sama seperti Kristus. Katakan amin. Hari ini saya akan berdoa buat kalian semua, bangkit berdiri. Ketika saya berkata, para malaikat Tuhan lebih banyak lagi datang ke tempat ini, maka tiba-tiba itu ada para malaikat Tuhan. Dan sebetulnya sejak dari tadi, engkau ada di situ, udah ada malaikat Tuhan yang berkeliling, yang mengelilingimu. Hari ini, ketika saya berkata, semua borgol-borgol di tanganmu lepas, semua borgol-borgol di kakimu lepas. Apa tuh borgol-borgol? Segala kejahatan yang dicetak, yang ditaburkan oleh iblis kepada hidupmu. Engkau didrive untuk melakukan banyak kejahatan. Engkau didrive untuk tidak percaya pada firman Tuhan. Itu hari ini borgol-borgol itu lepas. Dan saya melihat itu di kepalamu ada seperti kurungan, ada seperti selubung. Sehingga ketika disampaikan firman, apa sih itu? Masa sih? Itu bukan untuk saya. Engkau resisten, menolak. Itu karena ada selubung. Kamu seperti ada di dalam kurungan, seperti ayam di dalam kurungan. Tidak bisa supranatural, tidak bisa bergerak kemana-mana karena tanganmu diikat, kepalamu ditutupi selubung, kakimu diborgol. Hatimu keras seperti batu, sehingga benih firman itu tidak bisa mengubah hidupmu. Hari ini, Bapa di surga, aku berdoa untuk seluruh jemaat di tempat ini. Kuasa supranatural terjadi. Tuhan, apapun yang kami kerjakan tidak sia-sia. Engkau menghargai apapun yang kami kerjakan, karena kami sedang sepakat dengan kerajaan surga. Saya mulai melihat awan di atas kepalamu, dan itu menitikkan titik-titik hujan, dan itu membuat hatimu yang keras mulai dilembutkan, seperti tanah yang keras dialiri oleh air hujan. Ya, tanah itu mulai lembut dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, lembutkan hati mereka. Dan kalau hatinya sudah tidak bisa dirubah, ganti Tuhan dengan hati yang baru. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Selubung yang di pikiran mereka yang membuat mereka menolak firman Tuhan, aku cabut di dalam nama Yesus. Para malaikat Tuhan, kerjakan di dalam nama Yesus. Dicabut semua selubung-selubung ini dalam nama Yesus. Pola pikir yang dari manusia lama, pola pikir yang dicetak oleh dunia dihancurkan di dalam nama Yesus. Pegang kepalamu. Pola pikir dari manusia lama dihancurkan. Dan biarlah hari ini engkau memiliki pikiran Kristus. Engkau mulai sepakat dengan firman Tuhan. Engkau diciptakan menjadi manusia baru. Menjadi anak-anak Allah. Memiliki identitas sebagai anak Allah. Sebagai bait Allah. Mempelai Kristus. Dan Tuhan sebagai bait Allah. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, lembutkan hati mereka, taruh tanganmu di dada. Taruh tanganmu di dada, lembutkan hati mereka. Engkau berfirman, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Buatlah mereka lembut dan rendah hati Tuhan.
Nah, setiap benih firman yang mulai hari ini mereka dengar akan mengubah hidup mereka. Mereka bisa membuat supranatural. Mereka bisa menjadi serupa dengan Kristus. Benar-benar hidupnya dibaharui dalam nama Yesus. Yes. Alirkan pertobatan ya Tuhan. Alirkan kasih-Mu mengalir atas hidup mereka. Mereka yang punya trauma. Engkau trauma ketika masa kecilmu. Ayahmu membawa ikat pinggang dan engkau disabet sampai menghasilkan bilur-bilur dan engkau masih luka hari ini. Engkau masih sulit untuk mengampuni. Hari ini engkau sembuh di dalam nama Yesus. Trauma apapun yang terjadi dalam dirimu, engkau mungkin dianiaya seseorang, ada trauma, ada luka. Hari ini aku katakan sembuh di dalam nama Yesus. Ketika hatimu sembuh, engkau supranatural, menjadi sama seperti Kristus. Angkat tanganmu, terima berkat. Bapa di surga, hari ini aku serahkan anak-anakmu ke dalam tanganmu. Semuanya kami taruh di dalam genggaman tanganmu. Siapapun mereka dari depan sampai belakang. Aku taruh dalam genggaman tanganmu. Semua yang sudah aku taruh dalam genggaman tanganmu, tidak ada yang bisa merampas dari tangan. Selamanya mereka milik Yesus Kristus. Dan berkati mereka Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Tuhan Yesus